Halo semuanya, bertemu dengan saya lagi Didik Prabowo, masih membahas mengenai pemrograman Laravel. Pada tutorial sebelumnya kita udah membahas migration mengenai bagaimana cara kita membuat tabel baru dan membuat tabel baru ketika tabel udah ada di database. Sekarang ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara kita membuat migration menggunakan relasi database. Project kita kemarin ada 2 migration. Nah, saya hapus 2 migrationnya. Kemudian di tabel sini juga saya hapus. Udah nggak ada, ini cuma case-nya saja. Sudah nggak ada tabel yang tersedia. Nah, silakan teman-teman buat 2 migration yang isinya user sama biodata atau profile. Jadi user itu untuk loginnya ibaratnya, kemudian profilnya untuk profil yang login. Caranya bagaimana? Buat dulu php artisan make migration tabel users. Nah, kalau kita membuat project pertama kali Laravel pasti akan muncul migration user sama password, tapi kemarin kita udah hapus. Tidak masalah, kita bikin lagi dan create users. Kalau sudah, kita buat di bawahnya tabel string username, kemudian tabel string email, kemudian tabel string password. Sudah? Kalau sudah, nah, ketika teman-teman mengalami permasalahan membuat migration di Laravel atau lama, silakan teman-teman tunggu, jangan pernah di Ctrl C ketika, atau Ctrl C itu maksudnya membatalkan perintah ketika proses belum selesai. Nah, kalau sudah, php artisan migrate. Sudah, cek. Nah, udah terdapat tabel users. Setelah itu kita bikin migration lagi profile, php artisan make migration tabel profiles, create profiles, seperti itu. Silakan teman-teman cek project kita profiles. Saya ingin memberi keterangan lebih lanjut tabel, misalnya string yang pertama saya ingin memberi penjelasan mengenai atau memberikan field dengan nama alamat, kemudian tabel date birth of day, BOD. Ini aja yang bahasa gampangnya itu tempat lahir dulu. Ini string dulu, tempat lahir, kemudian string tabel waktu, date waktu lahir. Nah, sudah. Sekarang kita buat relasinya. Bagaimana cara membuat relasi menggunakan migration? Silakan teman-teman tambah kolom satu lagi, tabel unsigned integer. Ini tipe datanya juga integer. Namanya apa? Misalnya user ID. Setelah itu teman-teman bisa langsung menuju ke bawahnya. Kita bikin foreign key-nya di bawahnya. Nah, tabel foreign
Nah, foreign ini maksudnya apa? Foreign key itu apa yang mau di foreign key-nya atau kunci tamu. User ID kan, user ID. Setelah itu lanjutannya adalah reference-nya atau primary key dari tabel yang ingin direlasikan. Di dalam tabel user kan primary key atau auto incremer-nya yaitu ID. Jadi kita mengetikkannya references ID. Setelah itu nama tabel relasinya apa? Nama tabel relasinya tadi kan user on users. Kemudian kondisinya. Yang pertama on update. Ketika terjadi update data, dia mau ngapain? Saya memilih cascade. Dia mengikuti apa yang dia rubah. Nah, on delete juga cascade. Nah, nanti kalau sudah saya enter ke bawah aja biar lebih rapi. Jangan lupa kasih tab. Enter. Kemudian enter lagi. Setelah itu teman-teman ketikkan PHP Artisan Migrate lagi. PHP Artisan Migrate. Nah, udah terdapat atau sukses membuat tabel profil. Kita refresh. Kita buka profilnya, otomatis akan ada field yang namanya user ID sebagai kunci tamu. Mari kita lihat skemanya. Bukan ini, tapi yang ini. Saya menggunakan profile dan users. Cek. Nah, otomatis relasi tabel berhasil kita buat. Nah, cukup mudah kan membuat relasi tabel menggunakan migration, tidak perlu susah-susah menggunakan MySQL, masukkan satu-satu, tidak perlu seperti itu. Sangat mudah dipahami. Nah, penjelasannya tabel foreign key ini sendiri adalah sebagai kunci tamu. Apa kunci tamu? Fieldnya namanya user ID. Kemudian references. References itu primary key yang ingin kita relasikan. Dalam kasus ini adalah users kan. User tadi primary key-nya kan ID. Jadi diketik ID. On itu sendiri merupakan tabel yang ingin kita relasikan dengan tabel profile, yaitu tabel user. Kemudian on update sama on delete. On update itu kondisi ketika terjadi update data. Cascade maksudnya dia mengikuti. Nah, kalau on delete ini ketika ada penghapusan data. Nah, teman-teman untuk melihat relationnya bisa diklik profile relation ketika kita menggunakan SQL Yoke. Nah, akan terbuat di sini. Ada beberapa pilihan juga kondisinya on update-nya, yaitu no action, restrict, sama set null. Kalau no action ini tidak terjadi apa-apa. Seperti itu. Cukup sekian penjelasan mengenai cara membuat tabel berelasi menggunakan migration Laravel. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Terima kasih sudah menonton.